Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman TVRI Sumsel yang sangat kami banggakan. Kayak pembukaannya udah kayak sambutan ya Bu ya. Padahal kita santai-santai aja ya. Kita ketemu lagi ya teman-teman di acara podcast TVRI Sumsel. Dan tentu saja saya Weni Ramdiastuti akan menemani Anda selama 1 jam. Kita akan bincang-bincang tentang, ini masalahnya lumayan berat ya. Karena judulnya itu adalah dampak reklamasi terhadap rawa dan sungai di Kota Palembang. Dan saya sudah kedatangan seorang dosen yang sangat cantik. Tapi bukan hanya cantiknya yang paling penting. Yang paling penting adalah beliau sangat menguasai permasalahannya karena narasumber saya ini adalah dosen di Polsri, ya. Dan beliau adalah, saya perkenalkan teman-teman sekalian, Dr. Insinyur Indrayani STMT. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Fresh hari ini. Fresh ya. hari ini. Oke. Ya. Secerah lipstik Ibu. Oh iya, ini selalu merah merona ini. Karena kalau nggak merah rasanya nggak pede. Ya, betul dan cocok sekali dengan Ibu. Oke. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini berapa hari lagi kita udah mau Ramadan ya? Iya, kurang lebih hari Sabtu kan? Hari Sabtu ya. Tanggal 1 insya Allah kalau ini ya. Kita tanggal 28 udah terawih. Iya. Oke. Tapi kita di sini bukan ngomongin soal mau Ramadan, ya Bu ya. Kita mau ngomongin soal dampak reklamasi terhadap rawa dan sungai di Kota Palembang. Nah, Ibu ini kan pakarnya. Kalau dibikin pakar ya malu juga sih, bukan pakar sih, mungkin lebih tahu dikit permasalahan itu ya dibandingkan kalau pakar tuh udah ahli segala bidang, jadi kita nggak malu lah gitu nyebutnya gitu ya. Bu Indrayani ini sehari-hari ngajar di mana? Di Polsri ya? Saya basicnya itu tadi saya ngajar di Teknik Sipil Politeknik Negeri Jaya jurusan Teknik Sipil ya. Jadi kebenaran saat ini memang konsennya memang di bidang sumber daya air, khususnya memang ke rawa itu gimana, karena saya basic dari S3 saya itu lahan basah. Lahan basah. Jadi rawa itu termasuk salah satu item atau bagian dari lahan basah itu. Masih ingat nggak Bu judul disertasi Ibu? Oh, kemarin saya disertasinya justru ke jalan. Jadi rencana atau desain jalan pada daerah rawa yang berwawasan lingkungan. Di mana Bu Ibu ambil? Ngambilnya kemarin di Banyuasin. Jadi bagaimana kita mendesain jalan supaya jalan itu yang kan di daerah Banyuasin tuh memang daerah rawa gitu ya. Bagaimana jalannya itu pasti trase yang kita ambil itu tepat di daerah rawa gitu. Di mana kampusnya? Kampus saya di Pasca Sarjana Unsri. Unsri ya. Oke, berapa tahun Ibu nyelesainnya? Oh, lumayan lama. Kalau S3 saya malu itu udah melebihi dari orang ambang batas yang 3 tahun. Karena memang banyak kemarin itu kendalanya di S3 itu karena saya harus ngambil remote sensingnya ya. Jadi kemarin bukan hanya jalan yang di basic di teknik sipilnya, tapi saya harus ngambil ke remote sensing karena bagaimana menentukan jalan berdasarkan penginderaan jauh. Jadi diambil dari JIS-nya. Nah, itu yang harus dipelajari lagi, dan alhamdulillah kemarin dosen kopromotor saya kebenaran memang dosen remote sensing gitu ya. Dengan Prof Erika juga itu membantu sekali untuk penyelesaian. Apa itu lagi remote sensing? Saya nggak tahu, teman-teman sekalian. Oke lah, nanti kita bincang lebih jauh tentang itu ya Bu ya. Tapi yang pasti Ibu Indrayani ini saya kira tadi wong Palembang, rupanya berasal dari Pontianak. Iya, Pontianak, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Oke, Bu. Kita sekarang ngomong soal rawa, ya, soal dampak reklamasi. Tahun 88 Bu, saya masih jadi wartawan pemula gitu ya. Kebetulan Palembang itu mau ada reklamasi besar-besaran di Jakabaring. Jadi saya harus meliput, memberitahuan kepada masyarakat melalui liputan saya, melihat secara langsung fakta empirisnya seperti apa. Yang mau direklamasi karena banyak penolakan dari masyarakat Palembang, dan kemudian fakta opini saya harus mewawancarai Pak Khalil Aziz, wali kota saat itu, gitu ya. Saya mau cerita sebagai pembukaan ya. Oke, kemudian terjadilah liputan itu dan dampaknya cukup bagus di masyarakat. Jadi orang mulai paham bahwa tujuan reklamasi itu untuk kondisi yang lebih baik, khususnya ekonomi, kesejahteraan. Benar begitu ya Bu ya? Benar. Itu benar sekali. Nah, sekarang kalau di Palembang Ibu melihat itu seperti apa Bu? Fungsi ekologis dari sungai dan rawa
akibat dari reklamasi itu menjadi lebih baik dan untuk kesejahteraan lebih baik atau bagaimana, Bu? Iya, jadi untuk rawa sendiri di Kota Palembang ini kan Kota Palembang ini terkenal sebagai daerah air ya sebenarnya ya, yang banyak sungai dan rawa kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk fungsi ekologis dari rawa itu sendiri sebenarnya sudah sangat baik, yaitu misalnya dia untuk peningkatan kualitas air gitu ya. Jadi dengan adanya rawa itu, air itu sebenarnya untuk polutan itu bisa terserap di air yang ada di rawa. Begitu juga misalnya tadi dengan adanya rawa ini kan tempatnya air, daerah penampungan air gitu ya. Jadi air hujan yang jatuh itu bisa diserap oleh rawa. Ditampung dulu di rawa. Selain itu juga rawa ini tadi juga habitatnya biota air kan, ada tanaman air, kemudian ada binatang-binatang air, dan otomatis ketika dia menjadi habitat air gitu ya, ada tanaman di situ. Tanaman kan ketika proses fotosintesis kan akan menghasilkan oksigen yang kita serap. Artinya fungsi ekologis dari rawa ini sebenarnya sangat penting gitu untuk kita sebagai manusia yang nanti akan memanfaatkan fungsi ekologis itu sendiri. Nah, demikian juga sungai. Sungai ini juga fungsi ekologisnya hampir sama kayak rawa. Dia nih untuk kualitas air juga sangat baik. Karena apa? Karena sungai kan ngalir. Mengalirkan air kemana? Ke laut. Ya. Jadi dengan mengalirnya air dari lewat sungai, air itu akan terus terjaga sebenarnya kualitasnya selama fungsi sungainya masih benar gitu ya. Nah, kalau fungsi sungainya udah berubah ya akan yang nyampe ke laut juga airnya akan berubah pastinya. Akan jelek juga gitu ya. Kemudian juga fungsi ekologi sungai yang lainnya sama kayak biota air tadi, untuk tanaman yang ada tumbuh di air, untuk segala macam binatang-binatang air kan. Kalau misalnya sungainya udah nggak bagus lagi, otomatis atau sungainya tertutup, otomatis air biota tadi akan kemana gitu kan. Nah, di samping itu sungai ini juga bisa difungsikan sebagai pembangkit listrik loh. Nah, saya kebenaran di Polsri itu ada S2 energi terbarukan. Saya juga ngajar di situ karena bidang air ya. Ngajar di situ itu kami juga membuat turbin gitu ya, atau turbin yang bisa menggerakkan. Jadi turbin Archimedes itu bisa menggerakkan pembangkit listrik yang saya dengan tim gitu kemarin buat itu untuk kayak PLTA tapi dia mikrohidro kan. Jadi yang dalam skala kecil untuk menghasilkan energi yang kami buat portable. Dan itu sudah dapat patennya kemarin ya. Jadi buat portable itu untuk sungai-sungai yang cenderung datar. Karena kalau untuk sungai kan kalau untuk air dimanfaatkan sebagai sumber energi ini harus ada beda tinggi. Kemudian debit air besar. Nah, itu yang kami rancang gimana kalau sungai-sungai datar ini bisa juga menghasilkan energi, itulah kami rancang juga kemarin. Jadi bisa menghasilkan energi juga kan, apalagi kita atas sungai kita banyak sekali kan sungai di Palembang, apalagi di Sumatera Selatan. Nah, itu untuk fungsi ekologisnya sendiri dari sungai dan rawa yang sangat penting untuk kita. Jadi Bu, maksudnya sih kalau di reklamasi itu kan kemudian keseimbangan di Kota Palembang khususnya itu bisa lebih baik. Ibu lihatnya gimana berdasarkan hasil penelitian gitu? Kalau di reklamasi ini kan ada artinya kegiatan untuk mengubah alih fungsi daripada rawa itu sendiri dan ya. Sungai rawa dan sungai itu bisa dikeringkan gitu ya, rawanya kemudian dijadikan sawah. Nah, itu kan alih fungsi lahan. Tapi kalau reklamasi ini biasa dilakukan penimbunan. Penimbunan yang bisa digunakan nanti untuk permukiman penduduk. Atau kalau memang tadi karena pertumbuhan penduduk di Palembang ini juga sangat tinggi ya. Jadi mau nggak mau kita tempatnya nggak ada lagi gitu. Akhirnya reklamasilah rawa itu tadi. Cuma tadi tinggal bagaimana cara mereklamasinya itu supaya rawa itu masih dapat berfungsi dengan baik. Karena jangan salahkan ya Bu ya, misalnya tadi ini rawa kita reklamasi. Ya, kemudian ini kan tempat air tadinya. Pas banjir kalau hujan gitu, airnya balik lagi ke tempat yang kita reklamasi. Misalnya kita bangun rumah kan, kita bangun rumah, airnya balik lagi ke rumah kita. Kan jangan salah kan, ini ngapa nih air banjir kok ke rumah saya? Lah, airnya balik ke rumah sendiri gitu. Rumah dia itu Bu. Kalau itu yang terjadi berarti itu proses reklamasinya nggak benar atau gimana Bu? Proses reklamasi ini sebenarnya harus AMDAL-nya harus
ketat lah ya gimana. Jadi ada perda dulu tahun 2012 enggak salah saya perda maksud Edi Santana, Bapak Edi Santana itu ada cara untuk reklamasi daerah rawa itu dengan meninggalkan 30%-nya. Untuk tidak ditimbun. Jadi ketika dia akan melakukan penimbunan daerah rawa, silakan tinggalkan 30%-nya untuk nampung air yang masih bisa kolam masuk. retensi itu maksudnya ya? Bukan. Jadi kalau kita buat kompleks gitu ya. Kan kayak di Jakabaring. Di Jakabaring itu ada kolam kan di situ. Nah, itu kan sisanya. Jadi airnya tanahnya diambil ditimbunkan ke samping. Kemudian airnya kan bisa nampung ketika air hujan masuk di situ. Itu mestinya kan harus dibikin seperti itu. Harus seperti itu. Tapi di kompleks-kompleks perumahan boleh dibilang tidak menjadi syarat barangkali ya Bu ya. Karena di kompleks perumahan kayak gini Bu. Kalau saya kebenaran tinggal di poligon ya Bu ya. Ada kolam retensi di belakang kan? Iya, itu memang tadi saya kurang tahu kalau luasannya 30% dari luasan yang terbangun atau tidak. Jadi sejarahnya tuh Bu tahun 90 mulai dari reklamasi di Jakabaring itu dengan reklamasi daerah Gandus itu sudah besar-besaran loh Bu. Ya, jadi Gandus itu kan termasuklah di Jalan Soekarno-Hatta yang poligon, kemudian sejajarnya itu kan reklamasi semua. Habis rawa di situ. Nah, itu udah besar-besar. Itu dimulai dari situ reklamasi rawa yang besar-besaran. Selanjutnya nambah lagi daerah Kenten. Kenten itu juga dulu rawa masih banyak. Mulai nambah sampai sekarang kan itu kalau Prof Momon ngomong yang dari Unsri itu berkurangnya daerah rawa itu dari 10 tahun terakhir ini dari 7.000 hektar tinggal 2.000. 5.000 hektar Bu hilang daerah rawa berdasarkan data Prof Momon itu idealnya tuh harus tersisa berapa Bu? Gimana sih cara ininya, cara ngitungnya tuh supaya untuk bisa menjaga keseimbangan kota tadi Bu? Sebenarnya kalau yang perda yang dikeluarkan itu diturutin aja gitu ya Bu, 30% dari daerah rawa yang terbangun itu disisakan untuk tetap air bisa masuk, itu insya Allah akan bisa, artinya daerah tangkapan air tadi tetap itu ada gitu. Tapi kan pengembang ini kan sayang nih Bu. Kalau 30%-nya anggap aja misal dari 1 hektar 30% ini kan cuma terbangunnya kan tinggal 0,7-nya. 0,3 kan tidak bisa dijual ibaratnya seperti itu. Mana pengembang mau kan? Sayang kan tinggal 0,3% dari 1 hektar itu udah berapa itu? Semua dipadetin untuk dibangun sementara tidak ada lagi tempat penampungan. Sebenarnya itu bisa ditanggulangi ya Bu ya, ketika rawa itu tadi udah dibangun dari reklamasi dijadikan perumahan. Buat aja saluran-saluran yang baik atau drainasenya. Tapi pada kenyataannya sekarang ketika tadi pengembang menawarkan ini bebas banjir katanya gitu ya. Dia menimbun lebih tinggi daripada jalan, lebih tinggi dari daerah-daerah sekitarnya. Itu yang terlihat sekarang. Ketika rumah atau suatu bangunan itu dibangun, daerah sampingnya kena banjir. Daerah dia enggak. Ya? Memang dia benar, dia bebas banjir, tapi kan itu kan artinya ego daripada personel gitu ya. Seharusnya yang tadi bebas banjir ya jangan bebas banjir, daerah-daerah sampingnya jangan banjir juga dong Bu, gitu. Kalau developer gitu ya atau REI seperti itu ya, pernah nggak sih melibatkan para ahli, para pakar gitu ya seperti profesi Ibu ini untuk ketika membuat sebuah perumahan maka harus dipatuhi AMDAL-nya dan segala macamnya, sehingga apa yang tadi Ibu lihat dan juga berdasarkan penelitian tentu itu tidak terjadi. Kalau komersil ya Bu ya, kalau komersil itu lebih dia kan wajib AMDAL gitu ya, atau kalau dia tidak AMDAL ini juga ada levelnya kan. Yang paling besar itu apabila dia kalau dia berdampak berdampak signifikan itu harus pakai AMDAL, atau kalau tidak lebih bawahnya lagi pakai UKL, UPL. Nah, sementara ini kalau untuk pengembang dia saya kurang tahu paham ke dalamnya apakah dia sudah mengurus atau tidak, karena itu baliknya ke ranah dari lingkungan hidup ya, dinas lingkungan hidup. Apakah dia memberikan itu tuh rekomendasi, itu layak dibangun. Jadi AMDAL ini bukan izin sebenarnya, tapi rekomendasi bahwa bangunan itu layak dibangun atau tidak gitu. Kalau dia layak dibangun barulah keluar tadi izinnya untuk membangun. Tapi ketika AMDAL atau UKL UPL-nya tadi tidak direkomendasikan artinya tidak layak, sebenarnya izinnya tidak bisa keluar. Tapi pada kenyataannya sekarang ini Bu bangun dulu. Bangun dulu nanti baru ngurus gitu. Betul, kan kebalik. Benar. Dan itu tidak dibongkar, tidak masih
ya silakan aja, go on aja gitu lewat gitu ya. Nah tapi ada juga kalau yang ini ada beberapa kan kadang bangunan mangkrak kan, ketika tadi permasalahannya tadi ini efeknya dampaknya belum dikaji, mungkin ke situ tadi. Jadi sebenarnya untuk reklamasi atau ini nih lebih kayak gurita gitu ya, melibatkan semuanya lah, mulai dari pemerintah, masyarakatnya, pelaku usaha, pelaku bisnis, itu semuanya harus terlibat. Masyarakat juga, wah aku mau cari daerah yang bebas banjir, nah pengembang akan menyediakan bebas banjir gitu, walaupun tadi seharusnya daerah rawa. Yang bagus itu kan kalau zaman dulu tuh ya Bu ya, kalau bangun kan rumah panggung, warawannya tetap ada, akhirnya tetap bisa masuk di rumahnya rumah panggung. Sekarang gitu kan. Kalau rumah panggung dibilang nggak modern. Oh iya, sekarang kan model Mediterranean kayak gitu kan, rumah panggung siapa yang mau beli gitu kan. Nggak ada lagi. Kalaupun ada knockdown itu kan Bu, iya, tapi cuma sekadar pemanis ya paling ya Bu juga nggak ini lagi kan, dia nggak laku lah. Jadi kalau Ibu lihat nih ya, di tengah pesatnya pembangunan kita yang luar biasa gitu ya, kan banyak area sungai. Tadi Ibu udah cerita juga yang udah direklamasi, tapi untuk berbagai kepentingan, ya kepentingan lebih banyak pada kepentingan komersil, ya kepentingan bisnis semata gitu ya. Nah dari sudut pandang Ibu sebagai ahli sumber daya air, itu dampaknya bakal kayak apa Bu? Sebenarnya dampaknya itu udah terjadi lah ya Bu, kita udah rasakan sendiri ya, bahwa ketika rawa atau sungai ini sebenarnya bukan lagi direklamasi, hilang Bu. Hilang. Anak-anak sungai kita tuh banyak hilang. Dulu tuh ada sungai itu jadi ada sungai Musi ada anaknya gitu, betul. Itu sampai 700-an gitu. Sekarang tinggal 100 lebih. Masya Allah. Jadi 600 anak sungai itu udah hilang. Nah, hilangnya itu kemana gitu? Ini nih kadang-kadang dia ini karena dia makin mendangkal kan pinggirnya sungai ini kan bisa tergerus gitu ya. Apalagi anak sungai kan tergerus terus, akhirnya dia mendangkal, terjadi sedimentasi kan. Ditambah lagi kadang-kadang masyarakat buang sampah sembarangan, sehingga anak sungainya benar-benar hilang, nggak ada lagi gitu Bu. Itu saya sebenarnya banyak foto-fotonya gitu ya Bu, yang anak-anak sungai udah hilang. Nah itu nggak ada lagi, akhirnya karena tidak ada lagi dibangunlah rumah, jadi satu permukiman lagi. Jadi anak-anak sungai itu nggak bisa ngalir lagi gitu. Apa Bu yang terjadi ketika nanti yang tinggal 100 itu nggak ada sama sekali? Nah itu kalau nggak ada, gini kan kita sebenarnya apa fungsi anak sungai ketika hujan atau aliran air masuk, itu kan akan mengalirkan ke induk-induk sungainya. Nanti induk sungai mengalirkan ke laut. Seharusnya yang kayak gitu yang terjadi. Tapi kita ini tadi karena hilang, ya dibangunlah drainase kan. Drainase. Kalau zaman dulu drainasenya itu kan dari drainase langsung mengalirkan ke sungai. Tapi kalau sekarang kan udah banyak kolam retensi. Dan itu drainase perkotaan memang bagusnya seperti itu. Jadi ada satu kolam retensi diletakkan, kemudian saluran-saluran air inlet masuk ke kolam retensi. Nanti ada satu saluran outlet, dia keluar untuk mengalirkan ke sungai dari kolam retensi. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang kolam retensi itu juga banyak yang dialihfungsikan kadang-kadang untuk tambak atau banyak tanaman-tanaman air, sehingga kapasitas kolam retensi juga berkurang. Kan kapasitasnya berkurang, kan air yang seharusnya masuk dengan yang udah dihitung tadinya gitu tidak dapat tertampung lagi. Terus kalau orang pada nggak peduli soal ini gitu kan ya, anak sungai udah tinggal 100, kemudian lah taruhlah dibangun drainase kolam retensi segala macam. Tapi ternyata pada kenyataannya jadi tambak segala macam. Terus gimana dong Bu keberadaan kota Palembang yang dulu dibilang Venesia dari timur? Iya benar kan? Venesia dari timur, benar karena kan, kota Bu? air karena itu kota air. Jadi nanti kota apa Bu? Nah ini kalau sekarang dikatakan bukan kota air lagi ya, kalau kota apa ya ini ya, karena udah bangunan-bangunan beton di atasnya, jalan-jalan juga itu. Jadi kalau tadi ya sebenarnya pemerintah upayanya sudah banyak loh Bu yang dilakukan pemerintah gitu ya. Misalnya tadi menertibkan bangunan-bangunan alih fungsi yang fungsi lahannya tadi berubah gitu. Maksudnya bangunan-bangunan di bantaran sungai yang nutupi aliran sungai gitu, itu sudah dirubuhkan kan. Dinas PU waktu itu udah, pokoknya luar biasa sih usaha pemerintah, kemudian membangun jalan-jalan gitu ya. Cuma ada juga yang mungkin bisa jadi perhatian lah, yang bisa saya omongin di sini ketika pengalihan, misalnya dibangun jalan itu ditinggikan, lihat tuh di daerah KM berapa itu ya, jalan itu tinggi sehingga
ada memang airnya nggak masuk ke jalan seperti kata Ibu tadi DKM 7 Ibu. Itu ada beberapa daerah mungkin bukan di situ ya Bu. Ada beberapa daerah airnya memang nggak masuk ke jalan tapi airnya pindah ke samping. Rumah warga jadi banjir. Memang air jalannya udah aman itu udah di beton gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya kita harus berpikir bahwa ketika kita memindahkan atau membuat satu kebijakan jangan memindahkan ini ke tempat yang lain. Seperti kan kita ada kolam udah pompa tuh udah banyak dilakukan pemerintah banyak pompa tapi kenapa masih banjir juga kan. Nah, itu saya melakukan wawancara dulu daerah 9, 10 Ilir ya Bu ya. Itu kan tempat kolam retensi terakhir ketika pompa dari Skip Bendung itu kan ada dari kolam retensi Skip itu ya Bu ya daerah situ, kemudian di Polda apa itu kan kolam retensi itu kan dipompa, dimasukkanlah ke daerah 9, 10 Ilir. Itu masyarakat, ini hasil wawancara saya loh Ibu ya. Itu katanya dulu enggak pernah banjir loh kami di 9, 10 Ilir. Kenapa? Karena langsung ke sungai kan Bu. Langsung ke sungai. Tapi sekarang kalau banjir itu mereka kena banjir Bu. Artinya dari Skip itu tadi pompa itu dipindahkan, itu ada kolam retensi di situ ya Bu ya. Kolam retensi situ itu juga kalau menurut saya itu juga yang menjadikan daerah 9, 10 Ilir itu menjadi banjir. Itu masyarakatnya bilang. Terus Bu, kalau dari sisi akademisi gitu ya, gimana upaya akademisi untuk bisa menyuarakan itu berdasarkan penelitian ya kan, bisa sampai ke pemerintah? Sudah pernah duduk bersama tentunya dibahas lewat FGD misalkan seperti itu, tapi kemudian misalkan hasilnya nggak optimal. Upaya apa lagi menurut Ibu yang kita harus sadarkan masyarakat dan juga tentu banyak stakeholder yang terlibat ya, supaya Palembang nih bisa nggak ya balik ke sebutannya Venesia dari Timur? Ya, kalau untuk Venesia dari Timur karena udah tertutup tadi ya Bu ya, airnya sebagian besar udah tertutup. Tadi yang saya bilang rawa aja udah hampir 5.000-an gitu ya, hilang gitu 5.000 hektar. Jadi memang untuk mengembalikan ke Venesia itu nggak bisa, kota air itu memang nggak bisa. Cuma yang sekarang harus kita perhatikan adalah saling bahu-membahu antara pemerintah. Sebenarnya pemerintah juga udah ngundang kan akademisi untuk duduk bersama. Ini bagaimana kita nyatasi banjir, ada lagi tim-tim kecil yang dibentuk di masyarakat gitu ya untuk mengendali banjir ini. Nah, tinggal tadi bergerak bersama, artinya ada satu penggerak, ada satu gitu yang menggerakkan gitu ya Bu. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Berjalan sendiri. Nah, ini tadi dari satu penggerak ini tadi semuanya sama. Kalau misalnya tadi pembangunan, kan sekarang ini perlu dibangun sebenarnya kolam retensi. Cuma ada berapa sih Bu kolam retensi di Palembang? Data yang ada dari ini kalau saya tahu ada 43 kolam retensi. Kurang ya Bu ya? Kurang, masih kurang banyak. Mestinya berapa idealnya? Kalau kata wali kota kemarin ya, itu harus nambah ratusan lagi gitu. Ratusan? Kolam sementara retensi yang ada sekarang 43. 43 itu. Jadi kalau misalnya tadi kalau kurang, tapi kendala juga bangun kolam retensi ini kan perlu lahan. Lahannya di mana? Nah, ini juga ada dilakukan pemerintah sebenarnya tadi dengan mensosialisasi atau meminta masyarakat yang punya mungkin kolam ikan atau tambak itu untuk dijadikan tadi kolam retensi gitu. Nah, itu juga udah dilakukan pemerintah. Jadi upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup maksimal gitu ya untuk pengendalian rawa dan sungai ini ya Bu ya. Cuma tadi memang kita perilaku masyarakat kita juga masih belum maksimal ketika misalnya yang rumah yang berada di bantaran sungai itu buang sampah sembarangan. Sehingga daerah aliran sungai benar-benar tadi menjadi mampet gitu ya, nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu yang tingkat kesadaran ini yang bagaimana harus ditumbuhkan itu Bu. Karena kalau kita penyuluhan ke masyarakat udah berkali-kali juga karena ini habit ya Bu ya, kebiasaan yang memang sulit untuk dihilangkan gitu. Jadi ketika kita sosialisasi dia dengar saat itu aja. Sebenarnya kalau ini harus ada punishment. Artinya memang harus ada kayak hukuman ya Bu ya? Hukuman untuk yang melakukan pembuangan sampah. Cuma untuk deteknya ini agak susah memang. Ketika ada pemerintah ya dia nggak diawasi lagi, hilang lagi kayak gitu. Jadi nggak ini ya Bu ya, pengawasan itu harus ditongkrongin ya. Iya, itu yang susah kan kita kan. Itu yang susah. Dia tuh kalau pembersihan Pol PP di Pasar 16. Iya. Kalau ada Pol PP sepi kan. Sepi ya. Begitu Pol PP-nya keluar, wah penuh lagi. Nah, itu kan artinya ya kita juga nggak bisa ini karena masyarakat tadi kalau
kayak gitu katanya kami cari uang gitu kan. Nah kan itu juga kalau misalnya tadi kita ngelarang ada kolam retensi yang difungsikan sebagai tambak, ya tadi untuk perekonomian dia. Nah itu yang mungkin agak bagi pemerintah mungkin agak dilema lah kayak gitu ya Bu ya. Tapi kan nggak bisa ya Bu ya, Ibu sebagai pakar sumber daya air gitu ya. Ini pikiran ngawur aja barangkali ya Bu ya. Tapi kayaknya mesti diungkapin di sini. Mau saya bertemu ahlinya. Jangan-jangan Sungai Musi itu Bu nanti one day nggak tahu kita kapan nggak ada sungainya lagi, nggak ada airnya lagi. Ya, Ibu pernah nggak kalau Ibu naik pesawat ya Bu ya, Ibu lihat ke samping, lihat Sungai Musi kalau dapat mendarat kan dia agak rendah tuh terbang. Warnanya apa? Coklat. Nah, artinya itu warna coklat itu bisa karena dia pastinya itu akan ada lumpur kan bukan? Lumpur ini kan karena apa? Karena tadi ada rontokan-rontokan dari dinding-dinding, ada tanah yang masuk ke dalamnya. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain seperti misalnya mungkin penambangan. Itu kan kalau penambangan kan mulai dari lahat itu kan airnya udah keruh semua ya Bu ya di situ. Jadi air sungai kita memang udah tercemar sekarang Bu. Air sungai jadi kalau misalnya bukan tidak mungkin yang Ibu omongin tadi ya, kalau misalnya, tapi alhamdulillah Sungai Musi kan lebar ya Bu ya, kemudian panjangnya aja sampai 700-an kilometer kan, kalau di Kota Palembangnya aja kurang lebih 29 kilometer kalau tidak salah saya Bu ya. Nah itu kalau karena dia lebar itu tadi, tapi dalamnya itu udah mulai dangkal loh Bu. Nah, dari data yang ada dulu tuh dari 10 sampai 24 meter dalamnya itu. Sekarang tinggal 7 meter Bu. Wow. Di itu berapa tahun tuh Bu terjadi seperti itu? Nah, dalam 10 tahun terakhir ini. Nah itu terjadi pendangkalan. Nah itu juga perlu ya Ibu bilang tadi kan bisa nggak hilang gitu. Saya nggak bisa ngomong hilang apa enggak gitu ya Bu ya. Tapi kita bayangkan sendiri aja ketika dia semakin hari semakin dangkal kolam itu. Nah itu jadi kan ini juga, dan beberapa yang tadi yang semakin dia dangkal otomatis kan kayak anak sungai itu tadi bisa jadi jangan bukan. Padahal kita kan sungainya banyak, Sungai Musi itu ada Sungai Sekip, Sungai Bendung, Sungai Labindaro, macam-macam sungai yang ada di sini kan. Mungkin yang hilangnya dulu, nanti yang kecil-kecilnya kecil itu dulu. Makin hilang dia yang masuk ke Sungai Musinya nggak ada gitu. Serem ya? Iya makanya sebenarnya ini sungai ini jangan kita air banyak loh di Kota Palembang itu air tapi ya kalau airnya itu tadi tercemar dan tidak bisa digunakan kan sayang gitu Bu. Ada beberapa negara kan juga seperti itu, airnya itu dia dikatakan sungai mati gitu. Sungai mati itu artinya airnya sama sekali tidak bisa difungsikan lagi karena airnya sudah benar-benar tercemar. Nah jangan sampai Sungai Musi yang kita notabene kita kan sumber airnya untuk minum kan kita ambil dari situ ya. Tapi kalau ngelihat sekarang, saya melihat dari pesawat itu, kalau ngelihat gitu ke bawah itu rata miris gitu, melihat airnya warna coklat. Bukan hanya di sini tapi di daerah-daerah di daerah Sumatera Selatan lah rata-rata seperti itu. Jadi kalau dulu karena suami saya orang Pagar Alam ya Bu ya. Kalau dulu pulang itu di daerah Lematang itu ngelihatnya kita dari mobil itu enak ngelihatnya gitu ya Bu ya, karena airnya biru kayak gitu ya di daerah Lematang. Kadang-kadang juga berhenti untuk menikmati air itu tadi, duduk di situ aja. Tapi kalau sekarang semuanya udah coklat. Coklatnya tuh coklat lumpur loh Bu. Jadi ya gimana kita yang ngelihat ya itu semakin rusak kayak gitu ya. Mudah-mudahan kepala daerah lebih memperhatikan. Harus concern ya Bu ya. Iya, concern di bidang sungai ini ya. Maksud saya di sungai ini jangan sampai sungai kita yang tercinta, Sungai Musi ini sampai ya lambat laun gitu pendangkalnya lebih parah gitu ya Bu ya. Tinggal 7 meter dalam waktu 10 tahun terakhir. Oke. Kalau di Pontianak itu sungai apa? Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu gimana kondisinya? Sungai Kapuas itu panjang kan? Kalau kita lebar ya Sungai Musi. Kalau kita lebar, tapi lumayan panjang juga sih karena kalau Sungai Musi kan dia dari Bengkulu sebenarnya Bu. Airnya itu sumbernya itu kan dari Bengkulu terus dia ngalir kan. Nah, kalau di Sungai Kapuas sendiri alhamdulillah ya Bu ya, kalau sama ini problema kayaknya setiap kota deh kayaknya ya. Itu memang airnya juga warnanya hampir ini ya, cuma Sungai Kapuas itu dekat dengan muara. Nah, jadi dengan dekat air laut. Nah, tapi kelemahannya ketika dia dekat muara, ketika musim kemarau datang 2 minggu atau 3 minggu aja musim kemarau datang, itu airnya akan terintrusi air asin, sehingga airnya akan payau. Nah, itu juga jadi dilema bagi PDAM di sana, karena PDAM-nya tadi untuk pengolahan airnya nggak bisa, jadi ekstra ya. Jadi air kalau untuk air payau itu nggak bisa diolah
kalau diolah juga masih masuk ke konsumen itu masih nggak enak rasanya, Bu. Jadi tinggal menggunakan air yang ada di booster, yang ada di penyimpanan aja yang didistribusikan. Jadi kita harus hemat-hemat tuh air. Nah, itu pula persoalannya. Iya, karena air asinnya itu. Makanya tapi masyarakat di sana kalau zaman saya kan udah meninggalkan Pontianak kan udah cukup lama ya, Bu, hampir 25 tahun. Kalau selama saya di sana dulu konsumsi kami air hujan. Air hujan yang diinikan ya. Air hujan ditampung di kemudian, penampungan, nanti kita minumnya air hujan. Malah air ledeng dulu cuma dipakai untuk mandi. Jadi memang karena apa? Karena itu tadi mudah sekali air ledeng itu airnya macet, nggak ada air. Jadi memang udah disiapkan, setiap rumah itu punya namanya tempayan ya, Bu ya. Nah itu tapi juga kayak sekarang tahu gitu, itu juga nggak sehat. Karena tempayan itu dibuat dari apa, Bu? Dari semen, Bu. Ditampung di dalam tempayan air hujan itu kan sebenarnya nggak sehat. Itu kan akan terisi semen-semen yang ada, air semen itu. Dulu saya minumnya santai aja gitu. Jadi ini balik lagi ke Ibu sebagai pakar sumber daya air gitu ya. Kebayang nggak sih kalau Palembang nanti kondisi atau ketersediaan airnya sudah sangat berkurang, itu kira-kira berapa tahun lagi tuh kalau kita melihat habit orang yang seperti ini gitu kan ya, terus ini Bu semena-mena atau seenaknya aja memperlakukan air gitu ya, buang-buang dan sebagainya. Ibu bisa prediksi nggak berdasarkan ilmiah tentu saja? Udah ada penelitiannya apa belum? Kalau untuk itu saya belum melakukan penelitian, Bu ya. Jadi saya untuk berapa tahun ke depannya saya juga belum bisa bicara gitu ya. Karena apa? Karena upaya pemerintah kan tadi saya ngomongnya udah lumayan banyak gitu ya untuk di Kota Palembang. Jadi mudah-mudahan aja dengan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah ini dapat ditambah lagi tadi akademisi juga banyak neliti-neliti gitu kan pada saat Hari Air Sedunia atau itu tanggal berapa itu ya? Lupa tanggal berapa ya, Bu? Tanggal berapa ya? Benar itu ada Hari Air Sedunia itu kan akan dilakukan itu gencar kayak gitu ya, Bu ya. Nah itu juga alhamdulillah mudah-mudahan lah Kota Palembang bisa lebih eksis dengan sungai-sungai yang ada gitu. Cuma kalau misalnya perilaku dari industri gitu ya terhadap rawa itu tadi itu harus penindakan tegas lah apabila tadi ketentuan yang sudah ada itu tidak dipatuhi, itu seharusnya tidak bisa dikeluarkan izinnya gitu, atau izinnya dicabut sehingga tidak dibangun itu. Tapi sekarang kan udah merambah ke daerah keramasan itu ya, Bu ya, nimbun reklamasi kan, kantor gubernur kan dibangun tuh kan, itu kan mulai ditimbun juga kan, tapi masih ada disisakan tuh sebagiannya untuk daerah tangkapan hujannya. Termasuklah kampus kami juga nimbun itu, Bu. Politeknik yang ada di keramasan itu juga nimbun. Nah itu kan udah berkurang lagi nanti tuh daerah tangkapan hujan. Ibu bisa kasih contoh nggak negara gitu ya, kita sekarang beralih ke negara yang ketat betul memberikan izin ketika tadi misalkan perusahaan atau sektor industri mau bikin sesuatu tapi betul-betul memperhatikan lingkungannya itu banyak sih sekarang kan udah konses juga di Jepang kayak gitu kan, Ibu. Di Jepang itu ya, Bu ya, ketika banjir, kalau kita kan banjir gitu banyak sampah yang masuk, itu airnya bersih, Bu. Bersih gitu. Jadi memang dia udah konsen gitu ya untuk negara dalam pembangunannya gitu, dalam pembangunannya gitu. Luar biasa itu, Bu, sebenarnya. Jepang ya. Kalau negara yang sukses reklamasinya tuh mana aja, Bu? Nah, kalau untuk rekomendasi untuk negara saya mungkin belum bisa menjawab ya, Bu ya. Untuk negara Belanda mungkin, Bu, Rotterdam. Kalau Belanda kan dia jelas memang daerah daerahnya memang berada di bawah permukaan air laut dan dia bisa sukses gitu ya, bukan untuk untuk melaksanakan pembangunan yang bagus gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, kalau untuk reklamasi menurut saya memang belum ada, Bu ya. Belum ada saya dapatkan yang manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi lebih banyak reklamasi yang dilakukan itu apalagi reklamasi pantai itu yang dilakukan itu lebih pada kepentingan bisnis. Sehingga kalau kasihan itu ya, Bu ya, kalau di daerah pinggiran apa yang terjadi ketika reklamasi itu dilakukan, masyarakat kehilangan tempat tinggal otomatis dan identitas dari daerah nelayan itu juga akan hilang identitas. Itu daerah pinggiran itu daerah bukan itu sekarang udah daerah peak misalnya kan, udah daerah yang luar biasa, mall yang ada itu daerah yang kayak gitu. Dan tadi masyarakat
yang bawah gitu. Ketika masuk itu nggak akan terjangkau, Bu. Harganya juga mahal kan. Kita kalau untuk sekedar kita jajan aja gitu, kita ini ya kita rasakanlah harga makanannya juga lumayan gitu kan, untuk menjangkau di situ. Seperti tadi kan Ibu sebut PIK ya, Pantai Indah Kapuk, itu udah kelihatan tuh dampaknya, Bu ya? Iya, kalau dari hasil penelitian itu kan ada bahwa Jakarta itu mengalami penurunan karena itu air tanah lagi ya Bu ya, air tanahnya itu kan disedot tuh 6 cm loh Bu, penurunan setiap tahunnya hasil penelitian. Jadi yang katanya nanti Jakarta akan tenggelam tahun berapa itu benar ya Bu bisa ya? Jadi bisa ya, jadi karena Bu, ya? terjadi penurunan tanah itu 6 cm setiap tahunnya. Karena apa? Karena dikonsumsi air tanah kan Bu. Air tanah yang dikonsumsinya untuk kita, kalau kita rumah kan kita enak nih, satu rumah paling kita tahu 5 orang kebutuhannya, kita bisa prediksi. Tapi kalau untuk kondominium, apartemen yang ke atas itu menggunakan airnya berapa banyak, sehingga tersedotlah air tanah. Begitu dia sedot, tanahnya akan turun kan Bu, turun terus kayak gitu. Nah kalau di Palembang ini alhamdulillah kita tidak menggunakan air tanah, kita menggunakan air pampon. Kalau ada air sumur kan kita gunakan, tapi kalau air sumur tidak ya tadi kalau tadi tidak dijaga sungainya tadi otomatis kualitas air juga bisa menurun loh Bu. Kualitas tanah itu bisa menurun kalau kita tidak jaga sungai kita dengan baik gitu Bu. Karena apa? Airnya kan akan masuk tuh, akan masuk ke tanah. Kalau kita gak buat sumur di situ, sumurnya juga udah nggak akan bagus lagi. Nah, selama air sungai tadi, yang air sungai untuk menjaga kualitas air itu tidak difungsikan sebenarnya. Jadi kita mau tinggal di mana Bu? Anak cucu kita mau tinggal di mana coba? Itu makanya Bu, pembangunan sekarang kan harus sustainable. Ya. Sustainable itu artinya berkesinambungan. Kita dapat merasakan sekarang, generasi yang akan datang tetap dapat merasakan apa yang kita rasakan. Kalau sekarang, kalau kita dapat merasakan, tapi ketika kita bangun kita timun rawa apa segala macam, ketika anak cucu kita rawa itu apa sih? Nah nggak tahu lagi mana rawa. Sekarang kita tahu tuh Masjid Agung sampai ke BKB itu kan dulu sungai Bu. Tapi kan saya juga baru tahu dari sejarahnya. Jalan Merdeka sungai Bu. Iya kan saya tahu buka sejarah Kota Palembang karena bukan saya asli di sini ya Bu ya. Wah ternyata ini sungai. Sampai di Masjid Agung orang pakai kapal sampai sampan ya, perahu gitu sampai ke situ. Sekarang kan kalau kita datang situ mana udah sampai ke BKB gitu kan. Artinya itu kan udah direklamasi sungai, tapi alhamdulillah memang untuk kebutuhan masyarakat kan bukan memang dia Masjid Agung dan untuk perekonomian kita nggak masalah kalau kayak gitu. Memang reklamasi sebenarnya tujuannya memang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu. Jangan sampai reklamasi yang dilakukan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu aja. Ibu menyuarakannya dengan cara seperti apa aja nih? Saya nggak bisa speak up soal ini Bu. Memang ngelihat tapi ngomongnya cuma ke mahasiswa bisanya karena ini saya kan cuma mahasiswa. Ada beberapa kali seminar cuma yang dihadiri juga mahasiswa, namanya dosen. Yang hadir siapa? Ya mahasiswa yang hadir. Jadi tetap speak up-nya di mahasiswa, ngomong di mahasiswa. Tolong kamu nanti ketika jadi pimpinan, paling kita bisa kayak gitu ya. Tolong perhatikan yang kayak gini, ini kita harus diperhatikan. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu. Nah, saya juga ada lagi Bu, kalau misalnya saya kan ngajar ya, itu mahasiswa wajib membuat video untuk kayak sungai, kayak AMDAL, kayak gitu ya Bu ya. Itu supaya apa? Supaya ketika pemerintah mungkin nonton itu menjadi satu ajang pemberitahuan lah, kita bisa speak up lewat itu gitu. Kalau lainnya ya, alhamdulillah ketika saya diajak podcast di sini, mudah-mudahan aja bisa nyampe gitu ya. Dan saya bersedia loh untuk diajak diskusi gitu, gimana untuk sama-sama kita duduk, karena kalau sendiri-sendiri nggak bisa untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Palembang. Sekarang kan kita kalau misalnya mau bangun kolam retensi, itu kan kita harus lakukan penelitian dulu, jangan langsung bangun kan. Sekarang kan kayak gitu Bu, bangun aja dulu, penelitiannya nggak ada, dasarnya nggak ada, tiba-tiba udah jadi pada dampaknya akhirnya itu nggak kepake. Kan banyak seperti itu pembangunan yang tidak kepake gitu, karena kajian awalnya tidak ada. Nah, sebenarnya untuk ini ajaklah akademisi itu diajak untuk duduk bersama, mereka akan lakukan penelitian tuh. Saya bersedia misalnya beberapa titik di mana nih kolam retensi yang bisa dibangun gitu ya. Kita cari tadi kita bisa gunakan penginderaan jauh dengan pembobotan dengan kepentingan melalui multi kriteria gitu. Kita lihat misal daerah sebelah sini. Nah, udah dapat titiknya, baru misalnya itu memang daerah
permukiman baru dilakukan pembebasan lahan atau apa kayak gitu. Kalau sekarang di Palembang kolam retensi yang Ibu pandang sukses itu mana saja selain Jakabaring tentu saja ya. Jakabaring itu kemudian udah bagus itu. Kalau dari Poligon zaman itu Poligon itu Kamang Iwa tentu dari dulu ya Bu ya. Kamang Iwa ya. Kalau di Poligon itu alhamdulillah dulu kan Poligon kan banjir. Kalau sekarang kan memang masih banjir ya Bu ya. Kalau misalnya hujan cuma dia gini, banjir dengan genangan itu kan beda ya. Dari hasil penelitian saya itu masih banyak daerah genangan di Kota Palembang ini. Artinya ketika hujan, apalagi curah hujan tinggi, itu langsung tergenang. Tergenang itu karena apa? Karena nggak lancar. Nggak lancar. Nah kalau banjir dia memang bukan karena tidak lancar, tapi tidak tahu mau kemana lari airnya kan. Itu beda tergenang dan banjir. Iya, jadi dia udah waktu lama dianya gitu, karena airnya nggak tahu mau lari kemana. Mau lari ke sungai, sungainya juga udah nggak bisa nampung gitu. Tapi kalau dia genangan ini, ketika ini mungkin sungainya tadi saluran yang ininya terhambat atau kecil gitu ya, kapasitasnya kecil, ataupun tadi ada sampah di situ, ada sedimentasi, ada tumbuhan banyak macam-macamnya, ada keruntuhan dinding. Nah ini menyebabkan airnya menjadi tidak lancar. Tapi pada akhirnya mungkin 1 jam atau 2 jam dia akan surut. Nah ini yang kalau di Poligon dulu banjir lama gitu. Sekarang bukan banjir sih, genangan aja sih sebenarnya. Genangan aja. Termasuk depan rumah saya juga sih Bu. Oke, jadi tadi baru beberapa boleh dibilang kolam retensi di Palembang untuk mengatasi itu ya. Ibu pernah ngerasa frustasi nggak sih sebagai pakar gitu ya ngelihat ini semua, sementara boleh dibilang audiens Ibu tuh mahasiswa, bukan pengambil keputusan, ya kan? Oke, Ibu bisa berharap nanti kalau kalian jadi pemimpin maka kemudian begini. Tapi kemudian kita melihat, ya kita nggak nyalain generasinya Bu, zamannya taruhlah seperti itu. Ini orang semua serba mau praktis saja, mau cepatnya aja. Benar. Frustasi nggak sih Bu? Iyalah Bu, kalau saya pernah ngalami ya Bu ya, ketika tahun 2021 kemarin yang banjir besar itu ya Bu ya, itu mau ke dokter udah janji udah mau ke dokter gitu ya pagi itu udah janji, dan saya waktu turun dari rumah itu nggak banjir, tapi sekali udah lewat itu titik banjir banyak. Jadi dengan ya Allah Tuhanku gitu ya, sampailah saya tempat dokter gigi waktu itu ya, dokter gigi Berta itu kan di depan PTC ya, akhirnya sempat parkir mobilnya di PTC Bu, itu saya jalan kaki sampai diangkat nih Bu roknya, karena mau nggak mau udah janji gitu ya, kalau saya konses dengan janji gitu kalau udah janji. Jadi diangkat ini sampai ke itu di Rawasari itu, depan itu kan banjir parah di Herper apa itu kan, itu udah frustasi, Masya Allah ini Kota Palembang kayak gitu ya. Tapi waktu itu memang curah hujan deras tinggi, dan ini juga berlangsungnya lama. Jadi memang banyak titik-titik banjir waktu itu, termasuklah di daerah Angkatan 45 itu kan habis itu kan, bukan banjir di situ kan, karena memang titik-titik terendah yang kadang sekarang masih kayak di Simpang Polda itu kan. Memang Palembang ini kan ada satu titik-titik terendah yang memang nggak bisa diapa-apain juga ketika banjir. Itu karena apanya Bu? Titik terendah dia lari airnya ke situ. Air kan pasti larinya ke titik terendah. Karena topografinya. Iya, topografi. Jadi kalau di Simpang Polda itu kan ada kolam juga. Cuma masih banjir kan? Siti Hadijah ada kolam juga, tapi masih banjir karena dia larinya ke situ airnya. Jadi kalaupun tadi airnya masuk ke kolam, ya tadi masih belum mungkin sampai, tapi memang kumpul airnya di situ. Termasuklah ada Angkatan 45 itu masih termasuk di terendah itu, dengan yang banjirnya gitu ya. Jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Walaupun kalau apalagi ditambah pasang surut. Nah, pasang surut air laut kan. Jadi sebenarnya banjir Kota Palembang ini kalau saya baca dari sejarah itu sudah terjadi beberapa kali sih, dari tahun-tahun sebelum sampai yang merusak infrastruktur yang ada gitu ya. Ya tapi itu tadi ditambah dengan sekarang yang kalau dulu dengan curah hujan yang tinggi gitu ya, kemudian intensitasnya sangat lama baru dia banjir gitu kan. Kalau sekarang kan nggak, hujan sedikit, yang penting dia deras gitu ya, itu udah mulai tergenang di mana-mana kayak gitu kan. Tadi karena kondisinya juga udah beda. Karena tadi anak-anak sungai juga nggak ada lagi. Anak-anak sungai udah nggak ada lagi. Mana saluran kita kan lihat tuh drainase coba kita lihat rumah kita aja, depannya drainasenya ketutup nggak? Kan banyak tuh ditutup kan, drainasenya ditutup, kemudian di atasnya kita jadikan tempat parkir apa. Nah ditutup permanen itu Bu, banyak itu ditutup permanen, sehingga kan ketika ada sampah di bawahnya kita kan tidak bisa cek ini sampahnya. Ini sudah sebanyak apa? Kalau dia tidak masih bisa dibuka tutup, kita bisa bersihkan tuh depan rumah kita Bu, kalau ada sungai. Idealnya kayak gitu kan diajarin dari kecil ya, anak-anak biasanya buang sampah jangan sembarangan, jangan di tempat-tempat yang nggak benar segala macam. Jadi kalau Ibu lihat
itu kita mesti bagaimana sih Bu? Tadi sepertaan saya Ibu frustasi nggak sih Bu? Iya sebenarnya Bu, nggak tahu sekarang kurikulum sekarang ini ada nggak memasukkan. Jadi pendidikan untuk ini sebenarnya udah dimulai dari usia dini, memasukkan, malah harusnya masukkan ke kurikulum gitu ya. Misalnya pembelajaran tentang lingkungan khusus gitu, bukan hanya sekedar kita. Jadi betapa pentingnya kita menyayangi tumbuhan, betapa pentingnya tadi kita tidak buang sampah sembarangan, betapa pentingnya tadi kita menjaga yang misalnya kalau tanaman jangan dipetik dong gitu ya. Nah semuanya kayak gitu. Nah mengenalkan mereka dengan variasi-variasi tanaman yang ada gitu. Ini untuk apa? Itu sangat penting sekali. Kalau diajarkan tapi kalau udah ngajarin ke mahasiswa ya agak udah telat iya bukan ini udah agak ngedablek gitu kayaknya gitu. Apalagi kalau kita ngajarinnya ke masyarakat, baru kita sosialisasikan di masyarakat, ya hukuman tuh lah yang paling tepat ketika dia buang sampah sembarangan, hukuman gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi kalau udah ada hukuman dia takut denda atau apa gitu, tapi kita harus bagaimana cara kita ngawasinya gitu kan, itu yang perlu kita pikirkan bersama gitu. Apa kita pasang CCTV di setiap tempat kayak kita pakai LET itu ya. Nah kan sekarang kan kita nggak berani lagi nggak pakai sabuk pengaman. Di mana ketika kita bayar pajak kita nggak bisa bayar, kita harus lunasi dulu kan, kita sekarang pakai itu karena hukuman. Dengan hukuman itu yang terus mungkin besarkan aja gitu hukumannya, nggak berani lagi. Dan itu menjadi satu kebiasaan kan, karena kita udah terbiasa. Sekarang kalaupun kita lewat di tempat-tempat yang tidak ada kameranya, kita udah pakai sabuk. Karena kita udah terbiasa. Jadi kebiasaan itu bisa kita kita jadikan, bisa dijadi gitu kebiasaan itu karena hukuman tadi. Kalau kita udah tua kayak gini sih Bu rasanya. Jadi harus ada hukuman yang tegas. Benar. Punishment. Iya, itu harus tegas gitu. Misalnya buang sampah di sungai ketahuan, atau ini kita ya ini kan ketua RT-nya gitu ya, setiap RT ini. Tapi kalau untuk mengawasi kayak gitu tentunya ketua RT-nya harus kita kasih reward juga. Kalau dia benar-benar ngasih, kalau ketua RT kalau kamu dapat 1 yang buang sampah sembarangan, kamu dapat apa kayak gitu misalnya kan. Kayak orang ujian kan, kalau pengawasnya dari luar, pengawasnya itu dibayar, dia benar-benar ketat tuh Bu, kayak di STAN itu ya Bu ya. Anak saya itu kalau misalnya kenapa sih ketat pengawasnya, karena pengawasnya dibayar. Kalau dia dapatnya yang ketahuan nyontek, dia dapat tambahan dari honornya. Jadi dia semangat tuh ngawasnya, benar-benar ngawas. Tapi kalau misalnya dia tidak bayar, ngapain katanya bilang gitu. Nah itu juga jadi rentetan itu panjang sekali ya. Dan untuk meningkatkan kesadaran itu perlu di punishment itu. Perlu ada punishment yang ketat. Kalau nggak ada ya itu tadi lah Bu, balik-baliknya sama aja bohong Bu ya semuanya ya. Nggak bisa kita ngomong didengarkan kanan kiri, apalagi memang kan kita ya Bu, jangankan itu yang kita punya di pinggir-pinggir jalan aja, jangan ya di sungai kan, mudah nggak ada yang ngelihat kan, ikut aja arus air gitu. Tapi kalau di pinggir jalan itu orang buang sampah di pinggir jalan itu kan banyak juga, karena mereka tidak punya pengolahan sampah, ataupun kalau punya mereka tidak mau bayar misalnya gitu. Bu, coba tolong sampaikan lagi poin-poin atau highlight apa aja yang udah Ibu bicarakan tentang dampak reklamasi terhadap rawa dan sungai di Kota Palembang, ya kan? Dan kemudian kitanya harus bagaimana supaya orang betul-betul sadar. Silakan deh Bu. Itu kamera Ibu. Ya, jadi dampak dari reklamasi sungai dan rawa yang ada di Kota Palembang ini udah kita rasakan, pasti aliran air berubah. Aliran air berubah artinya air yang tadi punya satu tempat, atau misalnya kalau sungai dia punya satu masuk ke sungai, dia akan nyebar kemana-mana. Jadi terjadilah tadi genangan di mana-mana. Begitu juga dengan rawa. Ya, tadi ketika ada reklamasi, air yang tempat rawa ini tempat airnya masuk, dia nggak punya tempat lagi, tidak punya tempat kembali lagi. Akhirnya dia masuklah tempat yang sudah ditimbun, yang notabene kita bangun tadi rumah, akhirnya masuk ke dalam rumah. Terjadilah banjir kata kita, padahal dia balik ke tempat dia sendiri. Dampak pertama. Dampak kedua tentunya tadi karena ekologinya dari sungai dan air ini dapat memberikan oksigen, ya, karena tanamannya tadi fotosintesisnya dapat memberikan oksigen. Ini ketika dia hilang, tanaman rawa nggak ada lagi kayak gitu ya. Nah ini juga dapat sirkulasi atau kesinambungan dari ekologi itu juga akan terputus. Kemudian tadi ekologisnya tadi dari rawa dan sungai dia untuk kualitas air. Nah rawa ini tadi dia dapat menjadi
meningkatkan kualitas air. Ketika tadi rawanya tadi tidak dapat lagi artinya ditimbun, artinya air tadi yang masuk ke dalam rawa tidak lagi dapat diproses. Begitu juga dengan sungai. Ketika anak sungai ini hilang, yang seharusnya sungai tadi tempat mengalirkan air untuk meningkatkan kualitas air kan berganti tuh, dia masuk ke dalam laut. Kalau sungainya tadi terputus atau sungai kotor, yang tadi kualitas air juga nggak bisa lagi digunakan. Nah begitu juga dari sungai, kalau kita bilang sungai tadi sebagai ini bisa untuk pembangkit listrik loh. Tapi kalau sungainya kotor, sungainya penuh sampah, otomatis tidak dapat lagi digunakan, karena untuk pembangkit listrik yang diperlukan adalah air mengalir yang deras, yang bisa mampu menggerakkan turbin. Nah ini akan terganggunya ekosistem. Jadi gimana seharusnya yang kita lakukan? Jadi yang bisa dilakukan ketika kita menimbun rawa gitu ya, reklamasi rawa itu dibuat saluran drainase. Artinya saluran drainase terpadu. Jadi setiap rumah yang bangun itu jangan asal-asalan. Semua kan udah dibangun nih drainasenya. Cuma kalau drainasenya tidak terpadu, itu juga nggak bagus. Jadi ada satu yang salurannya yang bisa masuk ke dalam, kalau memang ada kolam retensi, salurannya masuk ke dalam kolam retensi. Sebelum kolam retensi itu salurannya masuk ke sungai. Nah, jadi yang paling penting adalah tadi pengelolaan drainase yang ada di perkotaan itu sendiri. Selanjutnya partisipasi dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tadi sungai ini penting. Jangan dibuang sampah sembarangan, jangan dibangun bangunan di atas sungai. Tentunya ini perlu sosialisasi, tapi tidak cukup dengan sosialisasi. Kamu jangan bangun ini di bantaran sungai, masih aja bangun. Kalau tidak ada punishment-nya, kasih punishment. Begitu dia bangun bangunan di bantaran sungai, itu kasih punishment, itu tidak akan mungkin salah satu caranya itu tidak mereka akan efek jera kepada mereka gitu. Kemudian dari masyarakat itu tadi, kemudian pemerintah. Nah, upaya pemerintah tadi, karena pemerintah yang punya kebijakan dan pengawasannya juga di pemerintah, tentunya kebijakan yang telah dilakukan, misalnya tadi salah satu perda yang ada yaitu tidak menimbun rawa. Misalnya menimbun rawa tapi tidak menimbun seluruhnya rawa, disisakan 30%. Tolong, itu dilihat benar-benar. Apakah memang pengembang atau bangunan yang bangun dengan menimbun rawa itu tadi telah menyisakan 30% untuk tangkapan air dengan kapasitas yang sama ketika rawanya ditimbun, sehingga air tetap bisa masuk ke rawa yang ada. Nah, kemudian itu tadi terakhir sekali mungkin udah partisipasi dari pemerintah tadi, tentunya akademisi, kemudian mungkin lembaga-lembaga kemasyarakatan itu tolong untuk bisa speak up lah ketika ada ketidakpasan gitu, atau ada misalnya ada yang bangun ini, sebenarnya saya akui sebenarnya kalau lihat ini tidak cocok nih bangun kayak gini, tapi saya tidak bisa speak up karena lebih ngapain sih gitu, atau lebih tidak berani untuk speak up gitu. Nah itu mungkin butuh juga support dari masyarakat untuk akademisi, lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang itu, kayak Walhi segala macam. Walhi itu sebenarnya sudah speak up-nya udah keras gitu ya, cuma belum ini. Nah itu satu lagi tadi perintah saya lupa, perizinan itu tolong diketatkan. AMDAL-nya harus keluar dulu, baru izinnya bisa dikeluarkan. Jangan izin dikeluarkan sebelum AMDAL-nya selesai. Itu penting sekali, karena dengan adanya AMDAL juga memang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga dia akan dapat melihat apakah memang bangunan itu layak untuk direkomendasikan atau tidak. Itu perlu dilakukan, perlu diketatkan. Jangan sampai izin dikeluarkan sebelum ada AMDAL yang ada. Itu aja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan untuk reklamasi dari rawa dan sungai ini Bu. Iya. Jadi poin-poinnya banyak nih Bu, kita ini kayaknya udah kuliahnya 2 semester. Iya Bu, kan kesempatan ngomong loh Bu gitu Bu, karena sebenarnya dipendam di hati gitu kan. Kasian. Jadi kalau ada yang mau speak up itu dari akademisi nggak berani. Nggak berani, nggak ada. Kami paling penelitian sudah itu di dalam penelitian nggak dipakai. Penelitian dijadikan koleksi aja. Yang ada mungkin dijadikan jurnal kan, tapi jurnalnya juga ya orang-orang tertentu. Jadi kami aja yang bagi akademisi lagi, karena apa? Karena akan citasi terhadap jurnal yang ada. Betul. Jadi akademisi lagi yang makanya, bukan dari pemerintah, bukan dari masyarakat. Jadi nggak keluar. Artinya tidak dipakai itu tidak dimanfaatkan. Iya, mungkin belum maksimal dimanfaatkan ya dari hasil-hasil. Nyesel nggak Ibu jadi kuliah ini, nyesel nggak? Enggak, saya enggak, justru dengan kayak gini saya tahu. Kalau dulu saya kan nggak tahu. Nggak tahu karena
ya ketidaktahuan itu saya santai aja kan. Begitu saya tahu ini betapa pentingnya, kenapa reklamasi pantai, kenapa reklamasi rawa ini menjadi satu hal yang perlu benar-benar diperhatikan gitu. Nah ini saya tahu setelah saya kuliah gitu ya, saya tahu bahwa ini penting loh gitu, keterlibatan itu. Jadi alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk saya tahu gitu ya dengan masalah-masalah ini tuh. Ibu nggak dan peneliti lainnya nggak coba untuk bikin surat terbuka ke presiden? Belum belum sampai ke sana ininya, karena kita lihat juga sih kan undang-undang lingkungan yang baru yang ombudsman itu yang tahun 2021 itu kan lebih memihak pada swasta gitu ya Bu. Makanya ketika proyek itu jadikan proyek strategis nasional kan kita nggak bisa apa lagi, kan nggak bisa apa-apa lagi kan, bukan udah masyarakat, jangankan kita Bu yang ngomong gitu ya, yang urgennya mungkin bagi saya urgennya tidak gitu, tidak terlalu urgent, tapi bagi masyarakat sendiri yang udah berdarah-darah, menangis-nangis air mata, itu kan masih tidak didengarkan gitu. Apalagi ya suratnya, apalagi kita ya lebih, kalau dosen ini lebih harus hati-hati juga sih ngomong, apalagi sekarang ini zamannya yang kalau kita ngomong sedikit aja salah sudah sampai kemana-mana. Itu saya belum siap untuk ibaratnya dibully kayak gitu, kayak gini, rasanya belum siap untuk sampai ketika kita ngomong dijadikan diapain, saya belum siap mungkin Bu. Masalahnya kalau nggak viral Bu, nggak ada perhatian. Betul, sebenarnya betul. Jadi saya sebenarnya dengan orang-orang yang ini saya salut sekali ya, salut benar. Dia berani speak up itu saya luar biasa salut gitu Bu dengan mereka Bu. Jadi karena saya belum punya kemampuan atau keberanian untuk berarti itu. Ibu harus terus memprovok tanda kutip mahasiswa Ibu untuk speak up tentang ini. Iya. Yang bisa dilakukan itu karena mahasiswa ini masih ideologisnya masih tinggi ya Bu ya. Ya kan? Rasanya yang mereka bisa omongkan itu lebih luas lagi gitu. Oke. Nggak kerasa Bu, kita bincang-bincang begini udah 1 jam. Ibu cukup puas, sudah tersalurkan semua pikiran Ibu. Sudah bisa diomongin gitu ya, rasanya lega gitu. Mudah-mudahan bisa ada tindak lanjut dan mungkin ada kerjasama yang bisa melibatkan Ibu, ini harusnya kayak gimana, itu saya siap pokoknya. Gitu. Kita punya pemimpin-pemimpin baru ya, meskipun orangnya juga orang-orang lama seperti gubernur tentu saja, dan juga wali kota kita. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ketemu dengan Pak Wali gitu ya, untuk bisa ada eksekusi yang lebih lanjut. Karena kalau di kelas itu terbatas. Tapi ketika kita ngomong dengan pengambil kebijakan tentu itu bisa membawa direalisasikan. Direalisasikan. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Nanti kita coba kontak Pak Ratu Dewa ya. Iya, kalau ada itu saya siap Bu. Karena banyak juga dari Unsri itu kan banyak juga tuh yang ahli-ahli sumber daya gitu ya, seperti Prof Momon itu kan itu memang dosen saya juga sih Bu dulu tuh waktu saya S3 kan. Jadi yang yang di Bina Dharma juga Pak Paparudin ya, salah saya. Nah itu juga ahli-ahli di sumber daya air, itu luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Ya, semoga terus bermanfaat ilmunya. Amin. Buat masyarakat Kota Palembang khususnya. Sampai kasih. Jumpa lagi Bu nanti di lain kesempatan tentu saja dengan pembicara yang lebih seru lagi, yang pasti membawa manfaat bagi Kota Palembang semuanya. Teman-teman, sampai jumpa lagi.